lebih jauh dengan permintaan tenaga kerja, mungkin terlebih dahulu kita akan mengingat kembali tentang fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini dapat menggambarkan kombinasi input dan menggambarkan teknologi yang dipakai perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, untuk mempermudah analisa kita, di sini kita menggambarkan dua faktor produksi ya, yaitu tenaga kerja dan kapital. Nah, fungsi produksi itu kita asumsikan dengan Q sama dengan fungsi dari tenaga kerja, waktu yang dicurahkan tenaga kerja, dan kapital. Nah, di mana Q ini merupakan output permintaan perusahaan terhadap input merupakan permintaan turunan, yang artinya permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja dan kapital itu ditentukan oleh permintaan konsumen terhadap produksi perusahaan. Nah, jika permintaan terhadap output perusahaan besar, maka kemungkinan permintaan tenaga kerja juga akan makin besar. Contohnya, jika permintaan akan motor itu semakin meningkat, maka akan memancing perusahaan untuk memproduksi motor dengan mempergunakan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga apa yang diminta oleh konsumen itu bisa terpenuhi. Jadi intinya di sini tujuan utama perusahaan itu yaitu memaksimalkan laba. Jadi laba ini didapatkan dari selisih pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi teman-teman juga tidak boleh lupa persamaan profit kita, yaitu profit itu didapatkan dari berapa besarnya biaya yang total revenue dikurang dengan total cost. Berapa besar biaya yang kita terima dikurang dengan berapa besarnya biaya yang kita keluarkan. Jadi seorang pengusaha akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan konsumen tadi atau permintaan konsumen. Nah, dalam kaitannya dengan konsep permintaan, bisa kita gambarkan bahwa permintaan itu adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Nah, permintaan tenaga kerja itu yaitu suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan lapangan untuk diisi oleh pencari kerja. Kesempatan kerja juga itu terbagi menjadi dua, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Nah, kalau kesempatan kerja permanen itu adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja, seperti PNS. Ada juga BUMN mungkin yang memiliki kontrak gitu ya, terus BUMD. Nah, kalau kesempatan kerja temporer itu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Nah, biasanya ini seperti buruh ya, buruh paruh waktu gitu. Jadi kalau misalnya ada proyek jalan, nanti mereka dapat proyek terus kerja nanti kalau jalannya sudah selesai, maka mereka akan berhenti bekerja atau tidak lagi melakukan pekerjaan dan siap lagi untuk menunggu pekerjaan baru. Itu adalah kesempatan kerja yang temporer. Nah, tujuan perusahaan akan berupaya menggunakan jumlah tenaga kerja yang optimal. Nah, jika kita kaitkan permintaan tenaga kerja, konsep permintaan tenaga kerja itu dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan pada berbagai macam alternatif harga tenaga kerja atau berbagai tingkat upah. Analisis permintaan tenaga kerja ini didasarkan atas asumsi bahwa permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya.
Nah, tenaga kerja yang diminta karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Nah, dengan demikian, analisis permintaan tenaga kerja itu biasanya kita dasarkan pada teori produktivitas tenaga kerja, yaitu di mana permintaannya berbentuk kemiringan negatif dari upah dan tenaga kerja, di mana sini menggambarkan semakin banyak ini ya TK, kita asumsikan TK. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka sebuah perusahaan akan menurunkan modalnya. Ya. Yang dimaksudkan dengan jangka pendek atau permintaan tenaga kerja yang jangka pendek ini adalah jangka waktu di mana minimal satu input dalam produksi tidak dapat diubah. Berkaitan dengan model ini, maka bisa kita asumsikan bahwa yang pertama, modal itu tidak dapat diubah atau tetap, sedang tenaga kerjanya dapat diubah. Nah, kedua, perusahaan menjual outputnya dalam pasar persaingan sempurna. Dia membeli inputnya juga dalam pasar persaingan sempurna. Jadi ini dua asumsi yang akan kita gunakan dalam pemahaman permintaan tenaga kerja jangka pendek. Hubungan yang terdapat antara input faktor produksi dengan output perusahaan adalah hubungan produksi. Nah, dengan teknologi yang tetap yang digunakan oleh perusahaan, jumlah input tenaga kerja dan modal yang lebih besar yang digunakan oleh perusahaan, makin besar pula output yang dihasilkan. Berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja dan modal dalam proses produksi, maka kita bisa mengenal kurva isokuan. Kurva isokuan ya, seperti ini. Nah, kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Dalam kurva ini bisa digambarkan bahwa tenaga kerja dan modal ini merupakan substitusi satu dengan yang lain. Namun, substitusi di antara keduanya ini bukan substitusi sempurna. Hal ini bisa digambarkan dari isokuan yang berbentuk cembung terhadap origin. Jadi dia tidak tegak lurus, tidak seperti kurva permintaan tadi yang gini ya. Tapi dia cembung. Oke. Nah, dalam gambar di atas ini dari gambar ini teman-teman dapat kita perhatikan bahwa perusahaan ini dapat meningkatkan outputnya dengan cara menambahkan modalnya. Jadi dengan posisi modalnya tetap yaitu sebanyak 3, perusahaan tersebut dapat meningkatkan jumlah tenaga kerjanya sebanyak 2. Untuk yang awalnya ini kita contohkan perusahaan batubara yang awalnya dengan 1 tenaga kerja menghasilkan 10 ton batubara, maka setelah meningkatkan jumlah tenaga kerjanya dengan modal yang sama, maka dapat memproduksi batubara lebih banyak 9 ton, yaitu sebesar 19 ton. Nah, tambahan output yang dilakukan dengan cara menambah 1 unit tenaga kerja, jadi tambah jadi 9 gitu ya, maka itu yang kita sebut dengan marginal physical product of labor atau
MPPL atau NPL ya, atau MPPL gitu. Jadi 10 tambah 9 tambah 9 itu sama dengan 19, atau 19 kurang 10 sama dengan 9. Jadi ini adalah 9 itu adalah MPPL, Marginal Physical Product of Labor. Dari gambaran kurva yang ini, maka bisa dilihat bahwa marginal physical product ini menunjukkan gambar yang semakin menurun. Nah, ini menandakan adanya diminishing return dalam setiap proses produksi dalam jangka pendek. Contohnya, ini kan pertama 10 total produksinya 10 ton, terus tiba naik lagi menjadi naikkan menjadi 2, ini 2 tenaga kerja, maka menghasilkan sebanyak 19. Nah, MPPL-nya ini awalnya adalah 10. Kemudian setelah tambahkan 2 orang tenaga kerja lagi, outputnya meningkat menjadi 19, dan di sini MPPL-nya adalah 9. Kemudian tambahkan lagi 1 orang tenaga kerja lagi menjadi 3 dan menghasilkan total produksi sebanyak 27. Nah, 27, maka MPPL-nya adalah 8. Begitupun sebaliknya, tambahkan 1 orang lagi, dapatnya total produksinya adalah 34, maka MPPL-nya adalah 7. Nah, ini menandakan bahwa semakin meningkatnya tenaga kerja, maka MPPL-nya akan semakin menurun. Nah, ini menandakan adanya diminishing return. Nah, implikasi dari keadaan tersebut adalah bahwa setelah menggunakan sejumlah tenaga kerja perusahaan, jadi setelah menggunakan sejumlah tenaga kerja, perusahaan akan bersedia untuk menggunakan input tenaga kerja tambahan hanya jika upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja tambahan tersebut lebih rendah dari tenaga kerja yang sebelumnya. Jadi kalau si A sudah bekerja, kemudian perusahaan mau menambahkan lagi tenaga kerja baru si B, maka upah si B ini tidak boleh lebih tinggi dari si A. Kenapa seperti itu? Karena setelah sejumlah tenaga kerja digunakan, setiap unit tambahan tenaga kerja ini akan menghasilkan lebih sedikit output tambahannya. Nah, akibatnya kurva penyimpanan jangka pendek terhadap tenaga kerja akan selalu menunjukkan kemiringan negatif. Begitu pula dengan produk rata-rata atau average physical product. Nah, ini juga mengalami penurunan. Seperti yang kita lihat, kita dari hitungannya, ini 10 pada saat satu tenaga kerjanya satu orang dengan total produksi 10, marginal physical productnya 10, dan average productnya juga 10. Nah, jika dipekerjakan tambah lagi seorang, jadi 2 orang totalnya, maka akan menghasilkan terproduksi 19 ton, maka marginal physical productnya adalah 9. Maka rata-ratanya adalah 10 tambah 9 dibagi 2, dapatnya 9,5. Begitu juga jika tambahkan lagi tenaga kerjanya 3, jadi 3 tambahkan 1 menjadi 3, total produksinya lebih banyak memang, yaitu 27. Namun marginal physical productnya turun menjadi 8, dan rata-ratanya pun begitu, 10 tambah 9 tambah 8 dibagi 3, 9. Begitupun juga jika ditambahkan lagi 1 orang, total produksinya 34, MPPL-nya turun 7 menjadi 7, dan average productnya juga turun menjadi 8,5.
Nah, berdasarkan asumsi tadi di mana jika perusahaan ingin menambahkan 1 orang lagi atau menambahkan lebih dari tenaga kerjanya, maka tenaga kerja baru itu upahnya harus lebih sedikit dari tenaga kerja yang sudah ada atau ya yang terdahulu, maka akibatnya adalah kurva permintaan jangka pendek terhadap tenaga kerja akan selalu menunjukkan kemiringan negatif seperti pada gambar yang ini. Ya, gambar ini. Nah, di mana di sini terlihat schedule dari value marginal physical product. Itu merupakan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja. Ini permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja. Kurva permintaan perusahaan karena ia menentukan harga maksimum yang akan dibayarnya oleh perusahaan bagi berbagai jumlah tenaga kerja. Setiap perusahaan yang akan memaksimalkan keuntungan tidak mau dengan sengaja membayar setiap input lebih dari input yang ditambahkan. Maka keuntungan maksimumnya itu dicapai perusahaan jika MPL atau MPPL marginal physical product of labor dikali dengan harga sama dengan upah atau wage. Ya. Nah, pada gambar ini garis horizontal itu adalah penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja. Nah, penawaran tenaga kerja ini bersifat elastis sempurna. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berada pada pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Jadi misalkan perusahaan ini menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang ia inginkan dengan tingkat upah yang berlaku, yakni Rp80. Nah, jumlah tenaga kerja yang dipilih itu sebanyak 9 orang. Ya. Sebanyak 9 orang. Yaitu di sini kondisi di mana marginal factor cost itu sama dengan value marginal physical product. Titik keseimbangannya itu di sini. Ya. Apabila perusahaan menyewa 8 hari kerja, maka ia akan memperoleh penghasilan lebih sedikit daripada kemungkinan keuntungan maksimum, karena suatu tambahan hari kerja bagi tenaga kerja akan menghasilkan penerimaan yang melebihi Rp80 biaya per hari. Jadi kalau perusahaan menyewa 10 hari kerja, ia akan menderita kerugian, tidak menghasilkan kemungkinan keuntungan maksimum karena semua hari kerja yang lebih dari 9 hari akan menyebabkan biaya sewa menjadi lebih besar dari penerimaan yang mereka hasilkan bagi perusahaan. Jadi apabila tingkat upah harus dinaikkan sampai $120, maka 8 hari kerja itu akan merupakan jumlah yang terbaik. Namun apabila tingkat upah jatuh sampai $40, lebih kecil dari $80, Rp80, maka hari kerja akan merupakan 10 hari kerja itu merupakan jumlah yang terbaik. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja yang diminta oleh setiap perusahaan itu berhubungan terbalik dengan tingkat upah. Kurva permintaan tenaga kerja yang menunjukkan kecondongan garis menurun merupakan kesimpulan utama bagi para ahli ekonomi teori klasik perusahaan. Jangka panjang dalam teori perusahaan adalah konsep perusahaan dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap keadaan ekonomi yang berubah.
Jadi jangka panjang suatu periode di mana perusahaan itu dapat melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap inputnya ya. Baik itu input modal maupun input tenaga kerja. Ada dua perbedaan antara permintaan tenaga kerja jangka pendek dan permintaan tenaga kerja jangka panjang. Yang pertama, penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan tidak sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain. Yang kedua, penyesuaian dengan kegunaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan itu sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain. Nah, analisis isokuan produksi itu menunjukkan bahwa tingkat output khusus dapat dihasilkan oleh siapa saja yang menggabungkan berbagai macam kombinasi tenaga kerja dan modal. Nah, jadi pada contoh gambar ini bisa kita lihat bahwa kombinasi tenaga kerja dan modal itu memberikan biaya paling rendah. Jika perusahaan akan menghasilkan 19 ton batu bara, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan kombinasi-kombinasi input seperti kombinasi C, kombinasi D, dan kombinasi E. Nah, kalau kombinasi C, maka perusahaan bisa menggunakan modal sebanyak 4 dan tenaga kerja 1. Sedangkan jika ingin pada kombinasi D, maka modalnya harus diturunkan menjadi 2 dan tenaga kerjanya harus ditingkatkan menjadi 4. Nah, dari beberapa kombinasi ini terlihat bahwa kombinasi untuk yang C ini merupakan kombinasi yang lebih termurah ya, yang lebih termurah. Nah, ya, jadi kalau pertanyaannya adalah jika perusahaan ingin meningkatkan outputnya sebanyak 19 ton, maka kombinasi mana yang akan dipilih yang baik ya. Yang pastinya pengusaha itu akan menghasilkan output dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang mana saja asal mengandung biaya yang paling terendah. Nah, di sini yang paling terendah bisa kita lihat mungkin di titik C ya. Nah, biaya bagi satu tenaga kerja dalam sehari kerja dengan mudah itu dapat diidentifikasi, yang merupakan upah sehari-hari ditambah biaya per hari bagi setiap batas keuntungan. Nah, dalam analisis kita bisa menyederhanakan penjelasannya. Jadi dengan cara mengabaikan batas keuntungan dan berasumsi bahwa tingkat upah hanyalah satu-satunya biaya tenaga kerja. Biaya modal tidak dapat langsung kita identifikasikan, karena itu untuk menghindari beberapa kesulitan yang tercakup dalam suatu penyajian penuh biaya modal. Kita cukup berasumsi saja bahwa perusahaan dapat menyewa perlengkapan modal atas dasar harian dan bukan dengan cara membeli. Pada gambar ini akan menunjukkan akibat adanya peningkatan upah dari W1 ke W2. W1 ke W2. Oke. Nah, perusahaan akan mengurangi pemakaian tenaga kerja dari N1 ke N2 dan meningkatkan pemakaian modal dari K1 ke K2 karena adanya perubahan kurva atau perubahan harga upah. Perubahan upah ya, teman-teman, maaf. Jadi ini adalah kurva kemiringan dari upah 1, sedangkan ini adalah upah 2 atau wage 2. Ya, jadi jika karena adanya kenaikan upah yang awalnya tenaga kerjanya N1, karena adanya kenaikan upah maka tenaga kerjanya dikurangkan
namun modalnya dinaikkan. Ini ya, dari sini ke sini. Nah, dalam jangka panjang, reaksi yang berbeda yang dilakukan perusahaan terhadap perubahan tingkat upah itu dipengaruhi oleh pengetahuan perusahaan terhadap penggunaan input yang lebih murah. Dari gambar ini terlihat bahwa permintaan tenaga kerja, yang ini permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek digambarkan oleh kurva yang berwarna merah, dan yang jangka panjang digambarkan dengan kurva yang berwarna hitam. Nah, dalam gambar ini diasumsikan mula-mula perusahaan berada dalam keseimbangan jangka pendek. Dengan tingkat upah yang berlaku yaitu W1 dan tingkat penggunaan tenaga kerja sesuai sebanyak N1. Nah, asumsi kedua, perusahaan tersebut juga berada dalam keseimbangan jangka panjang yang menghasilkan output dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang lebih rendah biayanya. Jika pada suatu saat tingkat upah meningkat menjadi W2, maka dalam jangka pendek perusahaan akan mengalami peningkatan biaya tenaga kerja yang kemudian memaksa perusahaan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja. Jadi pada jangka pendek tenaga kerjanya dari N1 menurun menjadi N2. Pada jangka panjang tenaga kerja N1 berkurang menjadi N. Dengan harga yang sama, pada jangka pendek akan menggunakan tenaga kerja sebanyak N2, dan pada jangka panjang menggunakan tenaga kerja sebanyak N. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam jangka panjang perusahaan akan lebih fleksibel sehingga permintaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dalam jangka panjang itu lebih responsif terhadap perubahan tingkat upah. Misalnya perusahaan tambang batu bara, itu pada awalnya kenaikan tingkat upah mungkin saja mengurangi jumlah batu bara yang ditambangnya, dan bersama dengan itu juga jumlah tenaga kerjanya digunakan. Jadi dia mengurangi juga jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, dalam jangka panjang perusahaan akan bergerak ke arah sarana produksi batu bara yang sifat modalnya itu lebih intensif. Nah, kurva permintaan jangka panjang akan memperlihatkan garis yang lebih mendatar dibandingkan dengan jangka pendek. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah suatu perusahaan yang berada pada keseimbangan jangka panjang itu harus juga berada pada keseimbangan jangka pendek. Ada dua hal yang terjadi bagi suatu perusahaan yang mengalami suatu kemerosotan dalam tingkat upah. Yang pertama adalah biaya produksi perusahaan mengalami kemerosotan, dan yang kedua adalah harga tenaga kerja yang relatif telah jatuh. Setelah kita memahami tentang bagaimana kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang, kemudian kita akan mencoba melihat perubahan permintaan tenaga kerja. Kita gambarkan dengan pergeseran yang akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Nah, pertambahan permintaan tenaga kerja ini dapat mengakibatkan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Dan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja ini disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan terhadap pendapatan nasional akan berdampak pada peningkatan permintaan agregat, di mana permintaan tersebut
dapat menyebabkan peningkatan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja yang sudah tadi digambarkan oleh pergeseran kurva permintaan tenaga kerja yang bergeser ke kanan. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Yaitu peningkatan produktivitas itu dapat mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas, maka untuk menghasilkan jumlah output yang sama, jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu akan lebih sedikit. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap tenaga kerja. Yang berikutnya adalah perubahan cara berproduksi. Adanya metode produksi yang lebih modern, yang lebih baik menggunakan mesin akan berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja yang menguasai teknologi dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Sekian sedikit penjelasan secara ringkas tentang permintaan tenaga kerja. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.